Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih? Semoga baik ya, teman-teman. Tinggal hitungan hari lagi kita melangkah di tahun baru, di tahun yang berbeda. Lupakan masa lalu dan melangkah maju, dan tentunya tetap semangat ya, teman-teman. Mari kita lanjutkan episode Shin Chin Bian kemarin. Oh ya, bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita film Shin Chin Bian, bisa tonton video sebelumnya supaya kalian paham mengenai alur cerita kali ini. Tenang, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Di part kemarin diperlihatkan seorang misterius yang bermimpi akan dibunuh oleh ayah Xiao Yu. Siapakah sosok itu? Penasaran? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan ciao ke alur ceritanya. Let's go. Melanjutkan yang kemarin, diperlihatkan sosok seorang misterius yang biasa disebut dengan Tian Wang Silver Assassin yang bernama Liu Xing. Di sini sedang berbicara kepada seorang pria yang bernama Ho Tan, yang backgroundnya adalah penjahat yang selalu melakukan kejahatan. Liu Xing ini berbeda dari para assassin lainnya karena dia mainnya di depan bos, gak sembunyi-sembunyi. Dan di sini ia akan mengalahkan Ho Tan akan kejahatannya. Sebelum pertarungan dimulai, Shin beralih ke istana Raja Jendong dan di sana sedang ada acara kedewasaan Xiao Yu. Di sini Xiao Feng bertugas menyambut para tamu. Beberapa saat kemudian Shang Guan pun datang dan terlihat Feng ini tidak terlalu menyukai kedatangannya. Di sisi lain, Xiao Zhen memberitahu ayahnya bahwa Xiao Yu belum saja kembali. Ia merasa resah akan keselamatan Xiao Yu, namun sang ayah tetap berpikir positif bahwa Xiao Yu tidak apa-apa. Disusul kedatangan Feng, ia memberitahu bahwa Shang Guan telah datang. Mereka pun pergi untuk menyambutnya. Kembali ke Liu Xin, ia pun dapat mengalahkan pria gemuk Ho Tan. Dan tentu saja kita sudah tahu Lu Xun ini adalah Xiao Yu. Sejak kejadian di awal, Xiao Yu telah memutuskan untuk mengalahkan orang-orang jahat. Di sisi Xiao De, ia sedang meminta bantuan kepada Shang Guan untuk mengalahkan kerajaan Chu. Karena dengan adanya Shang Guan, 80% akan menjadi kemenangan. Dengan meyakinkannya, Xiao De berjanji bahwa ia akan memberikan 2 kota kepadanya. Mendengar hal tersebut, ia pun setuju, namun ia ingin pasukannya tidak berada di garis depan. Singkat cerita, orang-orang di sana sempat pada khawatir bahwa Xiao Yu tidak akan datang. Tetapi beberapa saat kemudian Xiao Yu pun datang ke istana.
小侄秦羽拜见各位叔伯贺使，有失远迎，万望海涵。 Dan di acara pendewasaan pun dimulai. Di sini ia meminta maaf kepada ayahnya karena telah datang terlambat. Namun tanpa basa-basi, Xiaode pun membawa Xiaoyu ke tempat rahasia. Dan Xiaoyu diberitahu bahwa keluarga mereka adalah keturunan langsung dari kaisar pertama. Mereka tidak menggunakan nama Qin karena menghindari pengejaran dari kerajaan Chu. Kaisar Qin pertama pun yang sudah berada di tingkat Sang Tian Immortal dikalahkan oleh kaisar pertama Chu, Shi Chu, yang mana ia tidak dikalahkan begitu saja, namun kerajaan Chu dibantu oleh para master, yang mana kedua kakaknya juga mengatakan bahwa mereka hendak menggulingkan kerajaan Chu. Kemudian ayahnya juga memberitahu bahwa sebenarnya ibu mereka tidak meninggal dari kebakaran, melainkan ibu mereka dihabisi oleh seseorang, yang ternyata seseorang yang membunuh ibunya adalah Kaisar Chu saat ini. Ia bisa tahu karena Paman Feng yang menyelamatkan kakak pertamanya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyu hendak membalas dendam, namun sang ayah menghentikan dirinya. Karena ibunya sangat mencintai Xiaoyu. Xiaoyu pun mengerti dan meminta mereka membalaskan dendam ibunya. Xin pun berpindah. Xiaolu yang mendatangi Xiaoyu yang sedang bersedih. 雨哥哥，雨哥哥，雨哥哥，雨哥哥，是你啊，小鹿？没有，你骗人！能告诉我吗？也跟你说了没有。我想一个人待会儿，行吗？ Namun saat Xiaoyu sedang bercerita dengan Xiaohe, tiba-tiba ada meteor yang terjatuh. Mereka pun mencoba mengambil, namun tiba-tiba saja ada Weak Demon yang mencoba memakan batu itu. 这是水晶吗？ Singkat cerita, Xiaohe membantu dan Xiaoyu berhasil mendapatkan batu itu. Dan episode 5 pun berakhir. Mari kita lanjut di episode ke-6. Kemudian Xin pun berpindah saat ia berlatih. Sempat terjadi overreact, namun ia berhasil mengatasinya. Untung saja batu tadi membantu pembuluh darahnya. Ia pun merasa sangat senang karena dengan batu itu ia dapat menyerap Qi dengan cukup besar. Dan mungkin ia dapat dengan cepat mencapai tahap Xiantian, supaya ia bisa setara dengan kedua kakaknya. Dan dia juga bisa ikut membantu ayahnya. Xiaoyu pun terus berlatih dengan Xiaohe. Berkat batu itu, Xiaoyu dapat mencapai level Master Houtian, yang mana gurunya pernah berkata bahwa Xiaoyu perlu 30 tahun untuk mencapai itu. 想要飞翔，我在天空里追寻梦不会停息的心情。 Di saat mereka berdua berlatih tanding, tiba-tiba saja Xiaoyu dihadapi oleh Weak Demon kembali. Dan Xiaoyu mampu mengalahkan Weak Demon dengan mudah. Dan di sana ia melihat suatu batu yang sangat merah dan berat.
Scene pun berpindah, yang dimana mata-mata dari Xian Huan mulai bergerak. Mereka memberi informasi tentang pasukan Xiao De, dan ia pun ternyata mendapatkan info dari Shang Guanhong yang juga mengkhianati Xiao De, guys. Di keesokan harinya, ia membawa batu kristal itu ke istana, guys. 连我的剑都伤不了丝毫，绝对是仙品上级。上了战场，就能提升极大的战力。哇！怎么可能啊！救火！救救我！救救！ Blacksmith di sana tidak bisa mencairkan batu kristal itu, sehingga Xiao Yu membawa batu itu ke Paman Feng. Ia memberitahu bahwa ia telah menemukan batu kristal yang tak bisa dileburkan. Paman Feng yang sepertinya tahu segera menuju ke istana. Sesampai di sana, Paman Feng memberitahu bahwa batu itu adalah batu besi berapi. Ia memberitahu bahwa batu itu adalah bahan terbaik untuk memperbaiki pedangnya. Dan ia pun berbicara hal apa yang Xiao Yu inginkan. Xiao Yu meminta untuk menguatkan pedang belatinya dan memberikannya sebuah sarung tangan. Kemudian Xiao Yu pun mempertanyakan bagaimana dunia Shangtian itu. Paman Feng memberitahu bahwa jika ia sampai ke tahap Shangtian, ia harus melewati 49 hari kemalangan. Setelah melewati kemalangan, mereka akan masuk ke tingkat Dujiku, yang mana pada tingkatan itu juga masih terbagi menjadi Jin dan Qi. Singkat cerita, jika ia lulus, ia akan terlahir kembali dan menjadi abadi. Namun jika ia tidak lulus, ia akan menjadi abu. Dan tahap terakhir adalah 99 hari kemalangan, dan tidak ada hal yang bisa dibicarakan pada tahap itu. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik bukan? Untuk menjadi Shangtian harus melewati jalan yang cukup mengerikan. Jika itu gagal, maka orang yang mencoba ilmu itu akan terbakar hangus dan pastinya akan meninggoy. Apakah Xiao Yu dapat melewati Shangtian? Penasaran? Lanjut di part selanjutnya ya. Jika kalian suka mengenai alur cerita film kali ini, minta tolong subscribe-nya teman-teman supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film. Bye-bye.